Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak Firman Maulana Imanuddin dalam mata pelajaran Matematika untuk kelas 9. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar terkait materi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Materi pokok pada kesempatan kali ini kita akan belajar merasionalkan bentuk akar dari pecahan suatu bilangan. Di bawah ini ada beberapa bentuk dari suatu pecahan bentuk akar. Yang pertama itu adalah 2 per akar 3. Contoh yang kedua 3 per 2 akar 2. Contoh yang ketiga 5 per 3 dikurang akar 3. Dari ketiga contoh itu adalah contoh dari pecahan bentuk akar. Dari ketiga contoh pecahan bentuk akar yang sebelumnya telah Bapak berikan, kita rubah ke dalam bentuk yang lebih sederhana dengan cara kita merasionalkan penyebut dari masing-masing pecahan tersebut. Dengan kata lain, tidak ada lagi penyebut dari suatu pecahan bentuk akar tersebut yang masih berbentuk akar. Contoh yang pertama, penyebut berbentuk akar B. Di sini diketahui jika A, B elemen bilangan rasional, di mana A per akar B. Maka agar penyebut dari pecahan tersebut sederhana, kita ubah ke dalam bentuk rasionalnya dengan cara mengalihkan akar B per akar B. Ingat ya anak-anak, merasionalkan bentuk akar itu kita tujuannya agar tidak ada lagi penyebut dari akar suatu pecahan. Nah, timbullah pertanyaan, Pak, kenapa harus akar B per akar B? Nah, ingat, sebagaimana yang telah kita pelajari bersama-sama di bab sebelumnya, jika akar B dikali akar B, maka akar B kuadrat itu sama dengan B, sehingga penyebut dari pecahan bentuk akar tersebut sudah tidak lagi berbentuk akar. Supaya kalian dapat memahami contoh yang pertama, di sini Bapak akan berikan contoh soalnya. Perintahnya adalah sederhanakan pecahan berikut dengan merasionalkan penyebutnya. Bilangannya di situ ada soal 2 per akar 5. Ingat anak-anak, untuk merasionalkan akarnya, penyebut akarnya, kita harus mengalihkan dengan bilangan akar tersebut, sehingga 2 per akar 5 dikali dengan akar 5 per akar 5, sehingga sama dengan 2
dikali akar 5 hasilnya 2 akar 5 per akar 5 dikali akar 5 hasilnya 5. Nah, sama dengan hasil akhirnya bentuk sederhana dari 2 per akar 5 itu adalah 2 per 5 akar 5. Yang kedua, di sini jika penyebut berbentuk A tambah kurang akar B. Contoh yang pertama, jika A per A ditambah akar B. Contoh yang kedua, jika A per kurang akar B. Cara pengerjaannya untuk kalian merasionalkan penyebutnya yaitu dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan bentuk sekawan. Ayo, di sini siapa yang masih ingat bentuk sekawan dari suatu bilangan? Baik, di sini Bapak akan menjelaskan bagaimana kalian mencari bentuk sekawan dari suatu bilangan berakar. Contoh yang pertama, ada bilangan 1 per A ditambah akar B. Maka bentuk sekawannya adalah A dikurang akar B. Bentuk kedua, ada 1 per A dikurang akar B. Maka bentuk sekawannya adalah A ditambah akar B. Apa yang dapat kalian simpulkan dari penjelasan tersebut? Ya, betul sekali. Dalam menentukan bentuk sekawan, kalian tinggal lihat tanda operasinya. Jika tanda operasinya itu ditambah, maka bentuk sekawannya menjadi dikurang. Begitu juga sebaliknya, jika bentuk operasinya dikurang, maka bentuk sekawannya menjadi ditambah. Kenapa harus dengan perkalian sekawan? Nah, sekarang Bapak hanya sekedar mengingatkan kalian terkait tentang perkalian selisih 2 kuadrat, bahwa ada A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 itu sama dengan A ditambah B dikali A kurang B. Maka di sini berlaku perkalian sekawan, di mana perkalian sekawan itu A dikali A dan B dikali B, sehingga nanti akar-akar dari penyebut bilangan tersebut itu akan menjadi bilangan rasional. Ya baik, sekarang kita langsung ke contoh supaya kalian lebih memahami materi ini. Di sini ada contoh dengan perintah rasionalkan penyebut pecahan berikut ini. Dengan soalnya 8 per 3 ditambah akar 5. Nah, untuk merasionalkan penyebut pecahan bilangan tersebut, kita harus mengalihkan dengan bentuk sekawannya. Nah, di sini bentuk sekawan dari 3 ditambah akar 5 itu adalah 3 dikurang akar 5. Kenapa di 3 kurang akar 5? Karena bentuk sekawan itu adalah, kita lihat operasinya, 3 ditambah akar 5, maka bentuk sekawannya menjadi 3 dikurang akar 5. Lalu sama dengan, nah di sini 8 dikali 3 kurang akar 5 per 9 dikurang akar 5.
Dari mana 9? 9 itu 3 dikali 3 dikurang 5. Dari mana 5? 5 itu positif akar 5 dikali negatif akar 5, hasilnya negatif akar 25. Akar 25 berapa? Akar 25 itu adalah 5. Jadi hasilnya negatif 5. Nah, lalu sama dengan 8 dikali 3 kurang akar 5 per 4. Maka hasilnya itu, nah ini bisa kita coret. 8 kita sederhanakan dengan 4. 8 dibagi 4, hasilnya yaitu adalah 2 dikali 3 kurang akar 5. Nah, kita sederhanakan lagi, maka hasilnya menjadi 6 dikurang 2 akar 5. Nah, ini berikut contoh yang kedua. Jika mana penyebut akarnya berbentuk A tambah atau kurang akar B. Nah, sekarang kita ke nomor 3. Jika penyebut berbentuk akar A tambah kurang akar B. Di sini ada bentuknya, yaitu yang pertama jika 1 per akar A ditambah akar B. Yang kedua 1 per akar A dikurang akar B. Nah, kalian jangan bingung-bingung. Kita pengerjaannya tetap sama. Kita mencari bentuk sekawan dari penyebut akar pecahan tersebut. Yang pertama ya, contoh 1 per akar A ditambah akar B. Kita kalikan dengan bentuk sekawannya, yaitu akar A dikurang akar B per akar A dikurang akar B. Bentuk yang kedua yaitu adalah 1 per akar A dikurang akar B dikalikan dengan bentuk sekawannya, yaitu akar A ditambah akar B per akar A ditambah akar B. Ingat, untuk menyelesaikan bentuk menyederhanakan bentuk akar suatu bilangan ini, kita kalikan dengan bentuk sekawannya. Supaya kalian lebih memahami lagi, Bapak akan memberikan contoh, yaitu rasionalkan penyebut pecahan berikut ini. Nah, di sini ada contoh. Yang pertama 5 per 3 akar 2 dikurang akar 3. Kita kalikan dengan bentuk sekawannya, yaitu 3 akar 2 ditambah akar 3 per 3 akar 2 ditambah akar 3 sama dengan 5 dikali 3 akar 2 ditambah akar 3 per 15. Nah, 15 ini kita dapat dari mana? Mari Bapak jelaskan. 15 itu kita dapat dari yang pertama 3 akar 2 dikali 3 akar 2, maka menjadi 3 akar 2 kuadrat dikurang akar 3 dikali akar 3 menjadi akar 3 kuadrat. 3 akar 2 dikuadratkan itu hasilnya jadi 9 dikali 2. 3 pangkat 2 hasilnya 9, akar 2 pangkat 2 itu hasilnya 2 dikurang akar 3 pangkat 2
dikurang 3, maka hasilnya 15. 9 kali 2 18 dikurang 3 itu 15. Nah, lalu kita sederhanakan kembali. 5 per 15 bisa kita sederhanakan menjadi 1/3. 1/3 dikali 3 akar 2 ditambah akar 3. Kita sederhanakan kembali. 1/3 dikali 3 akar 2 itu hasilnya akar 2 ditambah 1/3 dikali akar 3. Maka bentuk sederhana dari 5/3 akar 2 dikurang akar 3 itu hasilnya adalah akar 2 ditambah 1/3 akar 3. Jadi anak-anak, kesimpulannya kita pada pembelajaran hari ini, untuk merasionalkan penyebut suatu pecahan dalam bentuk akar, kita harus menentukan pandai-pandai, harus bisa menentukan bentuk sekawan dari penyebut pecahan akar tersebut. Nah, setelah kita menentukan bentuk sekawannya, lalu kita mengalihkan pembilang dan penyebutnya. Nah, ingat di sini juga ada selisih 2 kuadrat, di mana A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 itu sama dengan dalam kurung A tambah B kurung tutup dalam kurung A kurang B. Pengerjaannya A kali A, B dikali B. Nah, baik. Di sini Bapak telah menyediakan latihan soal untuk kalian agar kalian memahami materi merasionalkan bentuk akar yang telah kita pelajari bersama. Di sini ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Silakan kalian kerjakan berdasarkan contoh-contoh yang telah Bapak berikan dan telah Bapak jelaskan pada penjelasan sebelumnya. Mudah-mudahan kalian dapat mengerjakan tugas ini dengan baik. Sekian anak-anak penjelasan materi merasionalkan bentuk akar yang telah Bapak jelaskan. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat walaupun kita masih di masa pandemi COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.